teman-teman, hai. Balik lagi di channelnya Mas Dorakel. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Oke teman-teman, kali ini Mas Do ingin lanjut pembacaan general reading ya. Kita akan lihat ya ada apa sih pembacaan untuk kamu hari ini. Ini untuk semua orang ya, general reading ini secara umumnya aja gitu, bisa semua bintang, bisa zodiak gitu. Eh, dan ini bisa resonate, bisa enggak gitu ya. Dan teman-teman, pembacaannya Mas Do ini mungkin masih banyak kekurangan ya, karena masih Mas tuh juga akan mengupgrade diri. Terima kasih yang udah memberikan masukan, terima kasih yang udah memberikan support dan semangat ya. Oke, ini udah ada kartunya, Mas Do shuffle dulu ya. Kita akan lihat ada apa sih permasalahan kamu ya, atau ada masalah apa sih gitu. General reading. Kita akan shuffle dulu ya. Oke teman-teman, kartu yang pertama keluar di sini adalah gambaran Three of Pentacle atau 3 koin ya. Kalau aku lihat di sini permasalahannya atau pembacaan kali ini ada gambaran Three of Pentacle, yaitu adalah gambaran teamwork atau kerjasama ya. Di sini aku melihat teman-teman baru mengalami yang namanya permasalahan dengan kerjasama. Kerjasama di sini bisa untuk yang teman-teman yang di perkantoran ya, mungkin ada yang tidak sejalan dengan teman-teman, mungkin atau di nggak selalu kantor ya, mungkin bekerja atau yang bekerja apa aja itu, mungkin yang punya rekan kerja yang mana mungkin dia kalau di depan atasan cari-cari muka gitu ya, saat nggak ada orang dia main HP ya, pas ada majikan atau apa atau ada bos gitu, wah dia langsung sibuk-sibuk kerja nih, cari perhatian, dan dia suka kayak menyalahkan kamu, lihat tuh si dia tuh malas kerja, karena apa, dia ingin menutupi kebobrokan dia gitu loh. Dan di sini kamu yang kayak terfitnah ya. Jadi kamu memiliki masalah kerjasama. Itu kalau di bidang pekerjaan. Kalau di percintaan di sini mungkin ada yang tidak sejalan sama pasangan ya. Mungkin baru-baru ini baru mengalami kayak contoh yang awalnya biasa aja, langgeng gitu, tiba-tiba selek gitu lah. Kamu pengennya A, yang si ini pengennya B, si pasangan. Jadinya ada permasalahan di kerjasama. Itu Three Pentacle ya. Kalian mengalami, kalau aku lihat itu kayak clash lah ya, atau ada keributan lah di masalah kerjasama ini. Yang kedua, selain kerjasama, di sini juga ada gambaran ini sih ada employment nih ya, itu tadi di bidang pekerjaan lebih tepatnya gitu ya. Itu tadi guys, dengan majikan, dengan bos gitu ya. Tadi sama, mungkin rekan kerjamu atau temanmu yang mengadu kayak, wah si dia ini pak malas kerjanya gitu. Padahal si dia ini yang mengadu ini yang cari muka. Kadang ada ya di kantoran gitu atau di pekerjaan yang cari-cari muka kayak gitu ya. Dan jangan salah teman-teman ya, walaupun mungkin kamu kesannya kayak marah, terfitnah gitu ya, tapi atasan kita atau rekan kita atau bos kita itu lebih tahu siapa yang betul-betul kerja dan enggak gitu ya. Mungkin di situ dia hanya untuk apa ya, menyelamati muka si orang ini yang memfitnah itu ya. Oh iya, nanti aku tegur ya. Sebenarnya orang tahu loh siapa yang benar-benar kerja dan tidak. Jadi kamu jangan takut di hal itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya, mungkin ada juga yang mengalami si atasan atau si rekan ini atau si bos ini percaya, wah iya dia emang malas nih, oh iya ya dia gini nih gini. Padahal waktu dia bermalas-malasan kamu nggak ada kayak beberkan, kamu nggak ada bilang gitu ya. Nah jadilah yang permasalahan atau clash yang kamu alami saat ini ya, permasalahan di employment atau di pekerjaannya atau di hubungan sama ya, saling memfitnah atau kayak saling tidak cocok atau tidak sejalan yang kalau aku lihat yang pertama. Kita shuffle lagi. Oke. Kartu berikutnya di sini aku melihat ada kartu The Emperor ya. Ini kita sambung aja dengan kartu yang pertama yang kalian mengalami permasalahan tadi ya. The Emperor ini adalah gambaran power, kekuasaan atau kekuatan. Nah, si orang ini yang kamu lagi bermasalah ini tuh punya kayak apa ya? Selalu kayak sok-sok tinggi teman-teman ya. Padahal sama gitu, derajatnya sama gitu ya kan. Di pekerjaan atau di apa itu dia sama, tapi dia kayak memandang rendah, dia kayak memandang rendah kamu dan dia menganggap dirinya lebih tinggi ya. Nah, mungkin ini baru kejadiannya baru-baru ini, mungkin orang yang baru ini. Nah, kalau di hubungan sama, kamu dengan pasangan ini merasakan si pasangan ini kayak lebih dominan gitu, yang awalnya mungkinnya lebih lebih hormat, ya lebih respect. Saat udah berbeda pendapat, ya kamu menasehati badan yang bagus nih, tapi karena dia tidak setuju, dia merasa dia ada kekuatan, ya dia kayak menginjak-injak. Nah, ini tadi teman-teman. Terkadang orang memiliki power, ya memiliki kekuasaan atau jabatan itu atau memiliki apapun itu ya, dia merasa lebih tinggi ya. Dia lupa nih, sebenarnya manusia itu di mata Tuhan tuh ada hal yang sama gitu ya kan. Tapi teman-teman di sinilah tadi balik lagi, orang berbeda-beda ya kan. Balik ke powernya dia ya, dia merasa wah aku nih punya wewenang, kamu siapa katanya. Nah, ada emperor selain the power juga ada otoritas ya.
Dia di sini teman-teman kayak mencari muka tuh lah, otoritas tadi dia kayak mencari muka-muka gitu ya. Kalau di pekerjaan tadi itu tadi sok-sokan ini gitu, pura-pura gini, padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Saat orang nggak ada dia wah malas banget main HP main ini, saat ada orang langsung pura-pura wah kerjakan komputer, kerjakan ini, bersih-bersih ini gitu. Nah ini udah kelihatan banget ya, dia hanya mencari muka aja, atau dia hanya mencari apa sih namanya, mencari muka lah ya bahasanya gitu ya. Jadi permasalahan kulihat di sini adalah gambaran orang yang menjatuhkan dirimu karena ingin mencari muka sih kalau kulihat ya. Kita lanjut. Berikutnya ada Seven of Cup. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ini tadi Seven of Cup. Cup ini perasaan. Seven of Cup adalah perasaan tidak pernah puas. Teman-teman, si orang ini itu memiliki apa ya? Kesombongan ya, kesombongan, eh, tidak puas hati ya. Ini bisa pasangan yang mungkin mengapa jadi selek ini, mengapa jadi ribut ya, karena dia tadi nggak pernah puas gitu loh. Apa yang kamu beri dia nggak bersyukur. Nih kalau di hubungan ya, apa yang kamu kasihkan, apa yang kamu ini kan dia merasa nggak bersyukur, selalu kayak kurang aja, selalu kayak ini aja, mengeluh aja. Dia nggak tahu seberapa kerasnya dirimu bekerja, seberapa kerasnya kamu mencari nafkah. Dia nggak lihat itu, dia hanya mikir wah ini kurang nih, wah ini gini nih. Nah jadi di sini dia merasakan eh, itu tadi guys, merasa ada power gitu, ada merasa kekuatan karena kamu butuh aku, dia merasa kayak gitu. Nah kalau di pekerjaan tadi sama, si orang ini selain mencari muka, dia ini banyak itu tadi hedonnya, hidupnya tuh kelihatan. Kamu pun lihat ya, mungkin gaji pas-pasan apa pas-pasan, tapi dia gayanya wow banget gitu ya kan. Itulah Seven of Cup, merasa tidak ada pernah puas. Dan juga di sini dia menciptakan ilusi ya. Seven of Cup ini bisa ilusi itu tadi guys, kebohongan-kebohongan. Kalau di pekerjaan tadi tuh tadi, lihat Pak, dia ini tadi aku lihat dia mencuri ini deh. Tadi dia gini deh. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi kamu terfitnah di sini. Ya, kalau ini di pekerjaan. Aku bacanya dua ya, pekerjaan sama di hubungan ya. Kalau di hubungan sama, di sini dia kayak merasa dia yang tersakiti, dia tidak bersalah. Ini karena kamu nih, aku tadi jalan sama ini karena kamu nggak pernah perhatiin aku, karena kamu giniin aku, karena kamu giniin aku. Itu hanya alasan dia. Orang kalau udah selingkuh teman-teman mencari alasan yang pembenaran lah gitu ya. Ada aja, sehingga yang selingkuh dia, kita yang salah. Jadi kan lucu banget gitu ya. Nah ini yang aku lihat, permasalahan yang kali ini aku lihat ya di general reading ya secara umum ya. Jadi ini bisa di hubungan, bisa di pekerjaan ya. Masalah pencarian muka, si sosok cari muka, dan si sosok merasa tersakiti. Nah, gitulah bahasanya. Kita lanjut nih. Oke. Berikutnya di sini ada gambaran Knight of Swords. Knight atau King atau Queen itu rata-rata gambaran ciri-ciri ya. Ini kita bisa lihat ciri-ciri, ini ciri-ciri kamu atau ciri-ciri si dia, kamu komen aja di bawah. Knight of Swords ini adalah gambaran ciri-ciri orang tidak sabaran. Ini kayaknya ciri-ciri si dia nih, si orang yang fitnah ini atau si orang merasa tersakiti ini ya. Tidak sabaran teman-teman ya. Dia selalu merasa kayak apa ya, harus terburu-buru. Wah, orang tetangga udah beli ini beb, udah beli ini, yang kita kok belum punya ya. Usaha dong, gini-gini dong ya. Dia nggak tahu loh betapa sulitnya mencari nafkah, betapa sulitnya mencari rezeki gitu ya. Dia hanya ingin tahu keinginan dianya saja, dia tidak memperhatikan dirimu ya. Nah kalau yang di pekerjaan tadi sama, dia itu terburu-buru teman-teman. Kalau kerja itu ya nggak beres jadinya, ujung-ujungnya kamu juga yang akan disalahkan gitu ya. Jadi kamu merasa kayak kok jadi salah aku ya, padahal dia nih yang kerja nggak beres. Tapi itu tadi guys, karena dia pandai mencari muka, dia pandai berlindung dengan kata-kata bersilat lidah, sehingga apa, kamu yang tersalah, kamu yang tersakiti jadinya ya. Nah, selain terburu-buru, Racing suka memburu orang. Selain dia terburu-buru, dia juga suka kayak, cepat dong, aku nggak mau kayak gini. Aku maunya kamu yang gini. Padahal dia bukan bos gitu loh. Padahal dia itu hanya sama dengan kamu gitu kan. Tapi kayak memerintah gitu loh. Kayak dia punya otoritas tadi ya. Itu tadi kayak punya otoriter tadi. Kayak dia memiliki sifat dia ini lebih tinggi. Dia merasa seperti itu. Kalau di hubungan sama, dia kayak suka nyuruh-nyuruh gitu. Itu hal yang wajar sih pasangan menyuruh kita. Tapi nggak wajar kalau udah berlebihan. Contoh nih, kamu udah capek pulang kerja jam 7 malam atau jam 8 malam, tiba-tiba yang aku pengen ini kamu kesini deh kan mungkin ada waktu lain gitu. Maksudnya apa, kita juga beri pasangan kita waktu ya, apa capeknya gitu loh. Jadi di sini kamu, kalau aku lihat ya, kamu merasa tersakiti ya, merasa berat ya hal yang ini ya. General readingnya kayak gini sih aku lihat ya, permasalahan di pasangan dan di pekerjaan sih ya kalau yang keluar ya. Coba kita tarik lagi ya. Oke, kartu berikutnya di sini aku melihat ada gambaran Ten of Wands, 10 tongkat ya. Nah, Ten of Wands ini aku melihat ini gambaran kamu nih. Ten of Wands ini teman-teman adalah gambaran orang yang memikul beban berat ya. Seolah-olah kayak itu di pinggul apa ya, di panggulnya itu udah berbanyak banget tongkat gitu loh. Sampai itu udah over kapasitas ya. Sebenarnya kamu itu udah capek banget gitu. Udah letih banget dengan hal ini, di hubungan kayak gini, di pekerjaan kayak gini, tapi
Ya itu tadi teman-teman, karena kamu sayang, karena kamu suka kerja kamu, karena kamu cinta sama dia, ya kamu bertahan gitu, kamu survive gitu ya. Nah ini tadi guys, memikul beban yang sangat berat kalau aku lihat ya. Tapi percayalah teman-teman ya, kalau kita jalani dengan ikhlas ya pasti ada jalannya ya. Mungkin memang saat ini kamu ya dihina, dicaci gitu ya. Tapi ingat pasti ada suatu titik yang mana kamu akan bangkit. Ya percaya cakap Mas Do, percaya omongan Mas Do gitu. Kalau kamu mau bangkit, kalau kamu mau berusaha ya. Jadi jangan sampai karena ini kamu goyah, jangan sampai karena ini kamu kayak sedih ya sehingga kamu down mentalnya, jangan sampai. Orang kayak gini biasanya emang menjatuhkan mental ya. Dia nyerangnya ke psikis teman-teman ya, bukan fisik ya, psikis kita. Karena kalau fisik itu kita pukul orang bisa tumbang, kita bisa dilaporkan. Nah kalau mental ya orang nggak percaya. Wah dia tadi ngehina aku gini ya, masa dihina aja gini? Orang tidak tahu loh, ngerinya kekuatan lidah ya kan. Maka itu hati-hati, mulutmu itu harimaumu kata orang. Nah itu dia. Kita lanjut, aku shuffle lagi. Oke, ini ada yang jumping card. Sorry, berantakan kartunya Mas Do, aku rapiin dulu. Oke, berikutnya di sini ada Five of One, kelihatan ya, 5 tongkat. Nah, berikutnya kalau kulihat permasalahannya di sini adalah gambaran promosi ya. Kalau di pekerjaan tadi, kenapa sih dia tega kayak fitnah kamu, kenapa sih dia sibuk cari muka, kenapa sih kayak gini ya, itu tadi guys, tujuannya promosi atau ingin dipandang tinggi oleh atasan, halo majikan atau bos gitu ya. Ini nggak bisa 100 rekan kerja, ini bisa aja mungkin orang luar atau apa gitu ya, tapi di sini tujuannya itu guys, ingin dipandang orang gitu, ingin dipandang dia ini lebih baik dari kamu ya. Bisa jadi karena iri teman-teman, kadang kita nih kerja udah bagus, kamu kerjanya udah bagus nih kan, kerja udah bagus, selalu dipuji, ada orang yang nggak senang ya. Kalau dia nggak senang harusnya kan harus secara sehat dong, harusnya dia juga berusaha, aku harus berusaha keras nih agar aku dipuji atasan. Nah tapi ada orang tipenya itu yang pengen singkat, tadi kan terburu-buru orang ini crank offshore, jadinya itu tadi dengan menjelek-jelekkan orang lagi tinggi kamu gitu. Jadi kamu yang direndahkan dia, kamu yang dihina dia agar apa? Atasan pindah mandangnya ke dia. Nah itu kalau di pekerjaan. Kalau di hubungan di sini ada gambaran ini teman-teman, pembenaran ya. Si pasangan ini yang tadi aku bilang yang memiliki sifat ini itu dia tuh merasa benar ya, karena dia merasa tidak salah. Orang kalau dia udah tahu salah nih tapi dia tetap merasa benar, ini yang gawat teman-teman ya. Dia udah tahu salah tapi dia anggapan dia nggak salah gitu loh. Jadinya apa? Dia tuh dengan PD-nya ya menyakiti kamu jadinya. Dengan PD-nya kayak kamu nggak akan sakit lah kayak gini ini. Karena apa? Dia nggak ngerasa orang kayak gini ini bahaya. Kalau kamu emang cinta sama dia, masih sayang sama pasangannya, harus ditegur ya. Yang sebenarnya kamu tuh nyakitin aku loh. Ya aku kayak gini nggak suka diginiin loh. Ya harus diomongin. Karena kalau tidak, ini karena kalau kalian ini gambarnya ada gambaran ini pembenaran, dia merasa dia tidak salah ya. Nah ini harus ditegur. Yang jadi kacau adalah udah ditegur masih kayak gini, wah itu yang gawat tuh ya kan. Berarti emang dianya nggak ada rasa cinta lagi gitu ya. Kita lanjut lagi. Ini aku shuffle lagi ya biar lebih apa ya, biar lebih afdol. Oke, ada jam pikat 1. Nah berikutnya ada gambaran Ace of Cup, atau cup nih perasaan ya, cangkir ya, satu cangkir di sini atau es ya. Ini ada gambaran nih, kalau aku lihat kamu nih ada gambaran feeling baru ya, ada cinta baru. Jadi akhirnya apa, kalau yang di hubungan tadi karena kamu mungkin terlalu sering disakiti ya, jadi ya bukan aku menyalahkan juga ya, bukan aku membenarkan juga, mungkin ya kamu jadi timbul memikir ke orang lain, si dia ini lebih baik lah intinya, lebih baik dari dia. Jadi kamu ada kayak kepikiran bukan mau selingkuh, tapi kayak lebih terbesit lah, wah lihat ya pasangan si ini nih kayaknya lebih baik, andai kata pasanganku kayak gini ya. Jadi kamu bukan kayak nggak bersyukur, tapi pengen juga loh kayak orang-orang gitu loh. Jadi kamu pengen juga loh kayak orang lain gitu ya kan. Nah kalau di pekerjaan sama, kamu jadi kayak merasa, si orang ini nih buat aku nggak nyaman kerja, apa aku berhenti aja. Nah jangan teman-teman, justru ini yang dicari orang itu, agar apa, agar kamu mundur ya kan. Jadi kamu harus di sini harus bisa mencari pembelaan diri lah intinya, atau bagaimana caranya kamu nggak kalah sama si dia ya. Karena tuh kalau di pekerjaan ini emang tujuan dia nih guys, agar kamu mundur menyerah gitu ya kan. Nah setelah itu ada gambaran flowing emotion, mengalir emosi. Ini kalau yang di hubungan kamu jadi ingin nangis, ingin marah, emosi teman-teman. Karena apa ya? Karena saling disakiti. Nah kalau di pekerjaan tadi sama. Jadi emosi yang mengalir ya, hati-hati jangan sampai terbawa pekerjaan sama emosi teman-teman, nggak akan baik ya. Apalagi orang yang pandai kayak bersilat lidah ini, orang yang pandai memutarbalikkan kata ya, sehingga pak atasan akan makin memandang buruk, atau majikan memandang buruk dirimu ya. Terakhir aja di sini ada gambaran Three of One ya, atau 3 tongkat ya. 3 tongkat di sini teman-teman adalah gambaran jangka panjang ya. Ini solusi dari tarotnya, yang terakhir ini solusi. Solusinya gimana? Kalau di pekerjaan kamu lihat jangka panjangnya. Yakin kamu menyerah, yakin kamu mau mundur ya. Jangka panjangnya gimana? Kamu udah ada penggantinya kerjanya.
nanti siapa sih yang ngasih makan anak kamu? Siapa yang akan memberikan nafkah keluarga kamu? Jadi kamu kata tarot solusinya lihat jangka panjang. Ya kalau emang apa ya tahan aja dulu karena orang kayak gini nggak akan bertahan lama. Kenapa? Pasti dia akan suatu saat ya sepandainya orang berbohong pasti akan ketahuan teman-teman ya. Dia akan terbuka sendiri gitu loh. Jadi di sini ya bermain dengan waktu kamu mau nggak bertahan. Tapi kalau kamu memang nggak tahan mau mundur gitu, pikirkan ke depannya udah ada penggantinya nggak belum? Udah ada bisa yang menggantikan nggak gitu. Sama nih kalau di pekerjaan tadi, kalau di hubungan solusinya gimana? Yaitu tadi dikomunikasikan tadi. Yang kamu nih dia karena nggak sadar kalau kulihat ya. Mungkin dia merasa ini nggak salah. Itulah harus diingatin ya. Kalau sama udah diingatin nggak bisa, lihat jangka panjangnya kayak mana. Kamu lihat anak-anak kamu udah umur segini gini kayak mana jangka panjangnya. Jadi kembali ke dirimu ya. Jadi yang pertama ini komunikasi dulu. Oke. Jadi kalau aku lihat general reading kali ini ya permasalahannya di cinta dan pekerjaan ya, itu ya. Ada orang yang mencari muka ya untuk menjelekkan dirimu. Oke. Mungkin sampai sini aja dulu. Thank you banget udah nonton. Kita akhiri akhir kata. Salam dari Mas Do. Dadah guys. Dah.